Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yesika Putri, NPM 201600045. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas kenampakan bumi. A. Konsep wilayah dan perwilayahan dalam geografi. Wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Pengertian wilayah berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, wilayah seragam atau wilayah nodus. Wilayah seragam atau homogen adalah wilayah yang menunjukkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, seperti wilayah pertanian, di mana terdapat keseragaman atau kesamaan antar kota atau desa dan wilayah yang berdasarkan petani atau daerah pertanian, dan kesamaan tersebut menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Sedangkan wilayah nodus adalah wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar. Yang kedua, wilayah menurut jenis. Wilayah menurut jenis yang dimaksudkan yaitu menekankan kepada jenis suatu wilayah seperti wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah pertanian, wilayah fisiografi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wilayah khusus, yaitu wilayah yang menunjukkan daerah tinggal mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Kemudian yang keempat, wilayah dengan klasifikasi deskriptif analitis. Kemudian, adapun pengertian dari perwilayahan. Perwilayahan adalah suatu metode yang menerapkan konsep wilayah pada skala luas untuk mengklasifikasikan bentang bumi. B. Prinsip dasar peta dan pemetaan atau disebut dengan kartografi. Pengertian dari peta yaitu merupakan sarana penyajian informasi geografi yang paling efektif untuk memberikan penjelasan fenomena geografis dalam perspektif keruangan. Teknik pembuatan peta dipelajari dalam kartografi sebagai salah satu pelajaran inti dalam geografi. Terdapat 4 fungsi peta, yaitu yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, memperlihatkan ukuran. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. Dan yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta. Kemudian adapun tujuan serta kegunaan dari pembuatan peta. Di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi informasi keuangan, yang kedua, menyimpan informasi, yang ketiga, membantu suatu pekerjaan, yang keempat, media pembelajaran dalam bidang pendidikan, 5. Membantu dalam suatu desain, 6. Analisis data spesial, 7. Mengetahui potensi kekayaan alam, 8. Mengetahui keadaan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis, 9. Mengikuti perkembangan kebutuhan dan perkembangan administrasi baik dalam keperluan sipil, militer, maupun politik. Kemudian, peta dapat dibedakan berdasarkan tampilannya, yaitu yang pertama, peta analog. Peta analog dibedakan atas peta planimetri dan peta stereometri. Yang kedua, peta foto. Peta foto ini dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan keterangan. Yang ketiga, peta digital. Peta digital datanya dapat diperoleh dari beberapa cara, yaitu dari citra satelit, digitalisasi foto udara, atau peta garis.
Kemudian, salah satu komponen yang terdapat pada peta adalah simbol peta. Simbol peta berdasarkan bentuknya sebagai berikut. Yang pertama, simbol garis. Untuk menandai sungai, jalan raya, batas negara, dan batas provinsi. Kemudian ada simbol titik, yaitu untuk menandai gunung, kota kecil atau kecamatan, kota administratif, dan ibu kota negara. Kemudian ada simbol area, yaitu untuk menandai sungai, rawa-rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. C. Kenampakan muka bumi atau tipografi. Bumi adalah planet dalam tata surya dan galaksi Bima Sakti. Bumi terdiri dari berbagai macam lapisan yang menyusun struktur bumi. Lapisan bumi yang paling dalam adalah inti bumi, dan yang paling luar adalah kerak bumi. Relief muka bumi merupakan bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi. Bentuk tonjolan dan cekungan itu terjadi akibat adanya dua tenaga pembentuk permukaan bumi, yaitu yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dan yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. A. Relief daratan. Relief daratan memiliki banyak ekosistem. Relief penampakan tersebut adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, rawa atau danau, dan pantai. B. Relief perairan atau lautan. Relief perairan laut memiliki 5 bentuk, yaitu landasan kontinen, lereng benua, tanjakan kontinental, dasar laut, dan gunung laut. D. Penduduk dan kependudukan di Indonesia atau disebut dengan demografi. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun data Bank Dunia bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 261,1 juta jiwa menurut penelitian tahun 2016. Kemudian, adapun cara menghitung jumlah kepadatan penduduk, yaitu dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2012, angka kepadatan penduduk Indonesia mencapai 135 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan angka kepadatan penduduk berdasarkan sensus tahun 2010 mencapai 125 jiwa per kilometer persegi. E. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk ada karena kebutuhan hidup manusia tidak selalu dapat terpenuhi oleh kemampuan wilayah di mana bertempat tinggal. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas penduduk vertikal atau perubahan status. Yang dimaksud adalah perubahan status seseorang, misalnya seseorang yang pada tahun tertentu aktivitasnya pada bidang pertanian, pada beberapa tahun berikutnya bekerja sebagai pegawai negeri. Kemudian yang kedua, mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas penduduk geografis adalah gerakan penduduk dari satu wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam jangka waktu tertentu. Kemudian adapun pengertian dari migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, sedangkan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.